Bagaimana jika ada soal seperti ini? Seorang siswa ingin menjadi pelari. Pada hari pertama latihan, ia berlatih sejauh 1 km. Pada hari berikutnya, ia selalu dapat menambah setengah kilometer lebih jauh dari hari sebelumnya. Yang A, tentukan kapan ia berlari 10 km. Yang B, tentukan jarak berlari pada hari ke-10. Dan C, tentukan jumlah total panjang lintasan setelah ia berlari 10 hari. Bagaimana cara menjawabnya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika. Untuk kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas 8 madrasah sanawiyah. Halaman 34 sampai dengan 35, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, bab yang pertama yaitu pola bilangan. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Lanjutkan pola atau barisan yang tampak pada bangun berikut paling sedikit 2 gambar. Yang pertama 1. Yang kedua 1 ditambah 3, yang ketiga 1 ditambah 3 ditambah 5, dan pola yang keempat 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa jumlah bilangan ganjil dapat dinyatakan sebagai kuadrat dari bilangan lain. Sebagai contoh, 1 sama dengan 1 kuadrat, 1 ditambah 3 sama dengan 2 kuadrat. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 3 kuadrat. Perhatikan, 1 kuadrat itu karena bilangan ganjilnya hanya ada 1. Kemudian untuk 2 kuadrat berarti bilangan ganjilnya ada 2. 1, 2. Dan untuk 3 kuadrat bilangan ganjilnya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian tanpa menghitung jumlahnya, tentukan hasil penjumlahan berikut. Yang A, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Perhatikan jumlah bilangan ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini sama dengan 5 kuadrat atau sama dengan hasilnya 25. Kemudian yang B, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, kemudian ditambah 11. Perhatikan jumlah bilangan ganjilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan 6 kuadrat atau sama dengan 36. Yang C, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sampai dengan tambah 21. Maka banyak bilangan ganjil ini 21 ditambah 1 kemudian dibagi 2 dikuadratkan sama dengan 11 kuadrat atau 121. Jadi banyaknya bilangan ganjil itu dari bilangan 1 sampai dengan 21 itu ada 11 bilangan ganjil. Yang D, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 kemudian ditambah 9 ditambah 11 sampai dengan 101. Ini banyaknya bilangan ganjil ada 101 ditambah 1 kemudian dibagi 2 dikuadratkan. 101 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 51. Berarti 51 kuadrat sama dengan 2601. Soal nomor 2, seorang siswa ingin menjadi pelari. Pada hari pertama latihan, ia berlatih sejauh 1 km. Pada hari berikutnya, ia selalu dapat menambah 1,5 km lebih jauh dari hari sebelumnya. Yang A, tentukan kapan ia berlari 10 km. Perhatikan dari soal ini, diketahui bahwa nilai A-nya atau nilai awalnya itu sama dengan 1 km. Karena ia berlari sejauh 1 km pada hari pertama latihan.
Kemudian bedanya atau selisihnya yaitu menambah setengah kilometer setiap hari, berarti B-nya setengah kilometer selisihnya. Maka kita cari jumlah kilometer pada hari ke N. Berarti A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. A-nya 1 ditambah N dikurangi 1 dikali 1/2. Itu sama dengan 1 ditambah setengah N dikurangi setengah N. Sehingga jarak pada ke N-nya yaitu 1 setengah N ditambah 1/2. Maka kita jawab soal yang A. Tentukan kapan ia berlari 10 km. Berarti UN sama dengan setengah N ditambah setengah. Ini adalah jaraknya 10 km. Berarti 10 sama dengan 1/2 N ditambah 1/2. Maka 10 dikurangi 1/2 sama dengan setengah N. 10 dikurangi 1/2 itu sama dengan kita samakan penyebutnya, berarti 20 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan setengah N. Maka 19/2 sama dengan setengah N, sehingga nilai N-nya sama dengan 19. Jadi jarak 10 km akan jarak 10 meter akan dicapai pada hari ke-19. Jadi 10 km itu pada hari ke-19. Kemudian yang B, tentukan yang A, selanjutnya yang B. Tentukan jarak berlari pada hari ke-10, berarti N-nya sama dengan 10. Berarti N sama dengan setengah N ditambah setengah. Berarti setengah N-nya 10 ditambah setengah. Kita coret di sini 5, maka jaraknya 5,5. Jadi pada hari ke-10 jaraknya 5,5 km. Kemudian tentukan jumlah total panjang lintasan setelah ia berlari 10 hari. Berarti ini yang C. Setelah lari 10 hari berarti total lintasan sama dengan 1 ditambah 1,5, selanjutnya ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 3 ditambah 3,5 ditambah 4 ditambah 4,5 ditambah 5 saja ditambah 5,5. Ini selama 10 hari. Totalnya 32,5 km. Jadi total panjang lintasan setelah 10 berarti 10 hari adalah 32,5 km. Nomor 3, setiap sel membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Tentukan jumlah sel pada akhir jam ke-10 jika permulaan sel hanya ada 1 sel. Jadi pembelahannya awalnya 1, itu menjadi 2 sel, selanjutnya menjadi 4 sel kalau membelah setiap 2 sel. Berarti 1, kemudian 2, kemudian 4 dan seterusnya. Maka dari soal ini diketahui bahwa nilai A-nya yaitu awal mula-mula itu ada 1 sel, yaitu 1. Ini merupakan deret geometri, maka kita cari rasionya. Rasionya sama dengan jumlah yang kedua dibagi dengan jumlah yang pertama, atau jumlah yang keempat jumlah yang ketiga dibagi jumlah yang kedua, yaitu 2/1 sama dengan 2. Maka rasionya sama dengan 2. Kemudian membelah setiap 30 menit. Membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Maka nilainya ON-nya sama dengan
A dikali R dikali pangkat N dikurangi 1. Nilai A nya berapa? Nilai A nya sama dengan 1. Nilai R nya 2. Pangkat N dikurangi 1 atau sama dengan 2 pangkat N min 1. Perhatikan, tentukan jumlah sel pada akhir jam ke-10. Berarti kalau jam ke-10 berarti terjadi pembelahan sebanyak, karena ini membelah setiap 30 menit. 30 menit itu berarti 1 menit itu 2 kali pembelahan, karena 1 menit itu 60 detik. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 20 kali. Berarti ada 20 kali pembelahan. Maka untuk jumlah sel pada 20 kali pembelahan sama dengan 2 pangkat N-nya 20 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 19. Jadi jumlah total bakterinya ada, jumlah selnya berarti jumlah sel pada akhir jam 10, jam ke-10 ada 2 pangkat 19 sel. Nomor 4, perhatikan pola diagram berikut. Yang A, tentukan banyak titik pada diagram ke N. Perhatikan untuk polanya, kemudian banyak titiknya. Untuk pola yang pertama, banyak titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk pola yang kedua, banyak titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10. Kemudian untuk pola yang ketiga, ini banyak titiknya ada 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ada 14. Apabila kita lihat, ini bedanya dari 6 ke 10 4, kemudian dari 10 ke 14 ada 4 juga. Maka dari soal ini diketahui bahwa A-nya nilai awalnya yaitu 6. Kemudian bedanya sama dengan 4. Maka untuk menjawab soal yang A, tentukan banyak titik pada diagram ke N. Banyak titiknya pada ke N itu ON sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A nya berapa? A nya 6 ditambah N dikurangi 1 dikali B nya 4 sama dengan 6 ditambah 4 dikali N 4N. 4 dikali negatif 1 negatif 4 sama dengan 4N ditambah 2. Yang B, ujilah hasil yang diperoleh untuk N ketiga, keempat, dan kelima. Maka untuk N yang ketiga itu sama dengan 4 dikali N nya 3. 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 14. Untuk hasil keempat sama dengan 4 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 18. Untuk O yang kelimanya sama dengan 4 dikali 5 ditambah 2, hasilnya 22. Kalau kita lihat ini selisihnya 4, ini juga 4. Soal nomor 5. Dalam lomba di sekolah, setiap 1 meter diberi tempat untuk menyimpan barang. Perhatikan untuk gambarnya. Seorang peserta harus berangkat dari A dan mengambil barang di tempat yang telah ditentukan dan menyimpan kembali ke A. Setelah itu hal yang sama dilakukan untuk menyimpan barang kedua dan seterusnya. Jadi dari A nanti ambil simpan barang di tempat pertama, kemudian balik lagi. Kemudian selanjutnya di tempat pertama ke tempat kedua, kemudian balik lagi. Nah yang A, berapa jarak yang harus ditempuh setelah mengambil barang di tempat pertama dan kembali ke A? Berarti untuk yang A, awalnya itu sama dengan 0 meter. Kemudian pergi sebanyak 1 meter, maka pulang, kemudian pulang lagi sebanyak 1 meter. Maka totalnya
sama dengan 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 meter. Jadi jarak yang ditemunya 2 meter. Kemudian yang B, berapa jarak yang ditempuh setelah mengambil barang di tempat kedua dan kembali ke A? Nah, yang B-nya sekarang awalnya bukan 0 lagi tapi udah menempuh 2 meter. Berarti awalnya sama dengan 2 meter. Kemudian pergi sejauh, karena tempatnya di tempat yang kedua yaitu 2 meter. Kemudian pulang lagi, balik lagi sama dengan 2 meter. Maka total jaraknya sama dengan 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 6 meter. Kemudian yang C, berapa jarak yang sudah ditempuh setelah mengambil barang di tempat ketiga dan kembali ke A? Nah, sekarang di tempat yang ketiga, berarti yang C. Tempat yang ketiga awalnya itu sekarang udah bukan 2 meter lagi tapi udah total 6 meter. Berarti awalnya 6 meter. Kemudian pergi ke tempat yang ketiga sejauh 3 meter. Kemudian pulang lagi sejauh 3 meter. Maka totalnya 6 ditambah 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 12 meter. Kemudian yang D, berapa jarak yang sudah ditempuh setelah mengambil barang di tempat ke N dan kembali ke A? Ini rumusnya menggunakan, perhatikan, untuk yang D ini. Yang D ini pertama 2, setelah 2 kemudian 6, kemudian 12. Apabila kita lihat 2 ke 6 4, 6 ke 12 berarti 6. Maka di sini selisihnya ada 2. Perhatikan ini adalah barisan geometri, barisan aritmetik. Ini adalah barisan aritmetik tingkat 2. Polanya yaitu UN sama dengan A dikali N kuadrat ditambah B dikali N ditambah C. Untuk yang pertamanya berarti A ditambah B ditambah C. Untuk yang keduanya berarti N kuadrat berarti 2 kuadrat 4A ditambah B dikali N berarti 2 dikali B 2B ditambah C. Untuk yang ketiganya sama dengan 9A karena N kuadrat berarti 3 kuadrat dikali A berarti 9A ditambah 3 dikali B berarti 3B ditambah C. Maka polanya seperti ini, A ditambah B ditambah C, kemudian 4A ditambah 2B ditambah C, selanjutnya 9A ditambah 3B ditambah C. Kita cari selisihnya. Selisih yang pertama berarti 3A ditambah B. Selisih yang kedua berarti 9A dikurangi 4A berarti 5A ditambah B. Kemudian yang ini 2A. Maka kalau kita lihat, kita cari nilai A, B, dan C-nya. 2A ini sama dengan 2. Berarti 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Kemudian B, berarti 3A ditambah B. Untuk yang B ini sama dengan 4. Berarti 3A ditambah B sama dengan 4. 3A-nya, 3 dikali A-nya 1 ditambah B sama dengan 4. Maka B-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang C-nya berarti A ditambah B ditambah C. Perhatikan, A ditambah B ditambah C yang ini sama dengan nilai 2. Sama dengan 2. Masukkan nilai A-nya 1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 2. Sehingga nilai C-nya sama dengan 0. Kemudian perhatikan ke rumus umum. ON sama dengan A dikali N kuadrat ditambah B dikali N ditambah C. Masukkan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1 berarti N kuadrat ditambah B dikali 1
N ditambah C-nya 0. Maka untuk jarak yang ditempuh setelah mengambil barang di tempat ke N dan kembali ke A, berarti jawabannya UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Jadi ini jawabannya. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh setelah mengambil barang di tempat ke N. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.